Apa kabar semua? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Cerita misteri kali ini mengenai lemari tua. Suatu malam terdengar suara gaduh di bawah ranjangku. Ketika hendak kuperiksa, tiba-tiba, aduh, apa-apaan sih Ma? Sakit tahu. Kamu tuh adik sendiri ditakut-takutin dengan cerita kayak gitu. Sekarang kamu mandi, berkemas dan bersiap. Kita jalan jam 10. Dasar si Mama, ceritaku kan belum selesai. Oh iya, namaku Dika. Kalian pasti bertanya-tanya tentang cerita pendek barusan. Biar ku beritahu. Jadi, saat ini aku akan pindah rumah dikarenakan ayahku seorang dokter umum dan dia dimutasi keluar kota. Kalian tahu maksudku dengan kata di luar kota? Iya, jadi aku berpindah dari sebuah kota ramai ke desa di pinggir gunung. Tanpa internet dan hiburan layaknya di kota. Itu cukup menakutkan bagiku. 1, 2, 3, 4, 5 jam perjalanan kami lalui suasana pun semakin sepi. Menandakan kami akan segera sampai di lokasi. Dan ya, kami memasuki sebuah desa yang amat sangat suram. Apalagi saat dipandang. Di sekeliling kami tidak ada satu orang pun yang menyambut kedatangan kami. Bahkan tidak ada seorang pun sejauh mata memandang. Padahal sekarang baru jam 4 sore. Tapi kenapa sepi sekali desa ini? Tanyaku. Kami memutuskan untuk menghentikan mobil kami dan pergi bertanya kepada warga sekitar di mana tempat pusat kesehatan atau puskesmas berada, dengan cara mendatangi rumah warga. Tok, tok, tok. Aneh sekali. Di mana semua warga? Ini baru jam 4 sore, tapi sudah sepi begini. Kayaknya ada yang aneh deh ya. Apa yang aneh? Kamu yang aneh. Kok jadi aku sih? Sudah kamu jangan kepikiran aneh-aneh. Ini itu desa orang siapa tahu memang sudah tradisi mereka jam segini sudah diharuskan di dalam rumah. Karena kan ini di kaki gunung. Mungkin mereka menghindari binatang buas yang mencari makan saat malam. Kak, lihat ada orang Kak. Hah? Di mana? Tadi di situ Kak, di dekat pohon bambu itu. Kamu dengar kata ayah tadi? Ayah bilang aku aneh. Tapi kamu lebih aneh. 1, 2 jam kami menanti warga yang lewat. Namun tidak satu pun yang kami jumpai. Lalu kami memutuskan untuk mencari rumah yang untuk tempat kami istirahat. Tidak jauh dari tempat kami berhenti tadi, sekitar 50 meter kami melihat sebuah rumah tak berpenghuni. Karena tidak ada cahaya lampu sedikit pun. Karena ibu dan adikku sudah terlihat lelah, kami memutuskan untuk tinggal sementara di rumah itu sampai ada warga yang bisa kami minta informasi di mana letak pusat kesehatan. Debu, reot, bunyi decitan kayu yang telah menyambut kami di rumah ini. Ayah, ibu, dan adikku sedang beristirahat di ruangan kecil itu. Dan menurutku itu adalah ruang tamu. Sementara mereka beristirahat, aku memutuskan untuk berkeliling rumah yang kutempati.
Di saat aku menyusuri setiap ruangan, seketika pandanganku terpaku pada sebuah lemari besar. Segera aku dekati ketika hendak membuka. Aku dikagetkan dengan teguran seorang kakek tua yang terlihat di jendela kamar tempat lemari itu berada. "Hoi, jangan coba-coba sentuh lemari itu, apalagi sampai membukanya." Kakek siapa? Siapa kakek? Memangnya kenapa jika aku buka? Tidak penting mengetahui nama saya. Yang pasti, jangan buka lemari itu atau keluargamu dan nyawamu sebagai taruhannya. Apa-apaan sih kakek? Udah ngagetin, cerita gak jelas, pakai nakut-nakutin segala, pikirku. Lalu aku merasakan ada yang menyentuh kakiku. Sontak aku kaget. Ketika aku senter dengan handphone, ternyata hanya seekor kecoa. Gue kira kaki gue digrepe setan. Namun ketika aku mengalihkan pandangan ke kakek tadi, kakek itu sudah tidak ada. Tapi rasa penasaranku lebih kuat untuk membuka lemari itu dibandingkan mencari kakek tadi. Ketika aku pertegas penglihatanku, ternyata lemari itu dikunci dari luar. Lalu aku niatkan untuk membukanya. Ketika lemari itu terbuka, ternyata kosong. Tidak ada apapun di sana. Lalu aku pergi tanpa menutup dan menguncinya kembali. Sudah kuduga, ini semua pasti hanya akal-akalan kakek itu saja. Dasar kakek iseng. Lalu aku memutuskan untuk melanjutkan berkeliling disertai harapan bertemu kakek iseng itu. Ketika aku hendak kembali ke keluargaku, aku terkejut dan mulai merasa takut. Karena mereka tidak ada lagi di tempat. Yang ada hanya gadis remaja berusia 12 tahun, yaitu adikku, yang sedang menggigil ketakutan di sudut ruangan. Ketika aku tanya, ia hanya menjawab, "Nenek merangkak." Terus seperti itu. Aku mulai merasa resah. Kulihat keluar, tapi mobil kami masih ada. Lalu kami dikejutkan dengan suara gaduh seperti suara kayu yang dipukul. Segera aku memegang tangan adikku dan mencari sumber suara itu. Belum sampai ke sana, kakek tadi muncul di depan pintu. "Kamu sudah melanggarnya, dan kamu akan menerima akibatnya." Lalu kakek itu pergi dengan langkah yang sangat cepat, seolah sedang menjauh dari sesuatu. Namun suara gaduh itu masih terdengar, bahkan makin kuat. Ketika aku telusuri, suara itu berasal dari lemari tadi. Lemari ini sekarang dalam kondisi tertutup, namun tak terkunci. Ketika hendak aku dekati dengan membukanya, adikku berteriak dengan berjalan mundur. Seakan ketakutan akan tahu apa yang akan muncul dari dalam lemari itu. "Ya, kamu kenapa?" "Ibu, ayah." Aku melanjutkan untuk membuka lemari itu. Dan yang aku dapatkan, seluruh keluargaku, ayah, ibu, dan adikku. Seketika aku menangis.
Namun seketika itu juga tangisanku terhenti ketika aku melihat mayat adikku. Aku menelan ludah dan berkeringat dingin. Jika adikku sudah meninggal dan mayatnya berada di dalam lemari ini, lalu siapakah yang bersamaku dari tadi? Aku beranikan diri untuk membalikkan tubuh. Sosok yang mengerikan itu berada di hadapanku. Sosok wanita tua dengan leher yang nyaris putus, serta kaki dan tangan yang patah, yang berjalan ke arahku dengan cara menakutkan, dan saat itu pula semua terasa gelap.